Mbak. Selamat pagi, Sus. Baik, perkenalkan saya Perawat Wanda selaku yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 9 sampai pukul 12 siang. Boleh saya tahu nama Mbak siapa dan senang dipanggil siapa? Rahmalia Putri Ramadhani, senangnya dipanggil Rahma. Baik, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Saya merasa bosan dan merasa kesepian. Baik, Mbak merasa bosan dan kesepian ya. Kalau begitu, apakah Mbak sampai sekarang masih suka menyendiri? Iya, Mbak, rasanya kayak mau ketemu orang itu malas. Oh baik, kalau begitu di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke Mbak Rahma ya. Apakah Mbak Rahma bersedia untuk mengobrol dengan saya? Ya, Sus. Baik. Kalau boleh tahu, selama 2 minggu terakhir ini, seberapa sering Mbak Rahma menghabiskan waktu dengan keluarga Mbak Rahma? Jarang sih, Sus. Mungkin cuma pas makan malam aja. Kalau dengan teman-teman gitu atau rekan yang di luar rumah, Mbak Rahma apakah masih sering ketemu atau tidak, misal dalam 1 minggu ini? Kayaknya nggak ada, Sus. Mau keluar aja udah malas. Kalau misalnya Mbak lagi punya masalah pribadi, apakah ada teman Mbak Rahma yang bisa diajak ngobrol atau biasa diajak curhat gitu? Ada sih, Sus, 1-2, tapi sekarang sudah tidak dekat lagi. Kalau sedang kesulitan, misalnya secara finansial atau butuh bantuan lain, ada nggak teman Mbak Rahma itu yang bisa diajak untuk ngobrol dan bisa diandalkan? Agak sulit ya, kayaknya sekarang lebih banyak ngurus diri sendiri. Kalau misal sebaliknya, ada seseorang yang butuh bantuan Mbak Rahma, apakah Mbak Rahma itu bisa bantu dia, bahkan kalau sampai Mbak Rahma harus mengeluarkan uang ataupun mengorbankan waktu Mbak Rahma? Ya, kalau ada yang bantu, saya akan bantu sebisa mungkin, Mbak. Saya nggak enak kalau nggak balas budi. Dalam satu tahun terakhir ini, Mbak pernah nggak ikut kegiatan sosial kayak di komunitas atau di organisasi seperti itu? Belum pernah, Mbak. Nggak tahu mau mulai dari mana. Nah, sekarang saya bakal tanya-tanya sedikit soal perasaan Mbak terhadap kehidupan Mbak sekarang ya. Kayak seberapa puas Mbak terhadap hal-hal seperti kesehatan atau makanan, pekerjaan, pendapatan, lingkungan, teman, dan keluarga gitu. Ya, banyak yang masih kurang, Sus. Kadang saya ngerasa nggak puas dengan hidup saya. Oh baik. Nah, kalau gitu ketika Mbak Rahma berinteraksi dengan orang-orang sekitar, Mbak merasa bisa terhubung dengan orang tersebut nggak? Maksudnya Mbak itu merasa dekat atau terkoneksi gitu, atau malah canggung sama mereka? Jujur aja, Mbak, saya ngerasa jauh walaupun ketemu tiap hari, tapi kayak nggak benar-benar yang nyambung begitu. Mbak Rahma merasa nggak orang-orang yang ada di sekitar itu peduli sama Mbak Rahma? Kadang iya, tapi lebih sering ngerasanya tuh mereka cuma basa-basi aja. Gitu. Mbak merasa punya ikatan nggak dengan lingkungan tempat tinggal Mbak Rahma? Atau malah Mbak Rahma merasa terasingkan? Saya ngerasa kayak bukan bagian dari komunitas ini. Kalau misal lagi di tengah orang banyak, Mbak itu masih ngerasa kesepian atau gimana? Sering banget merasa seperti nggak dianggap seperti itu, Sus. Lalu apakah Mbak Rahma merasa ada orang yang benar-benar mengenal dan mengerti Mbak Rahma? Nggak banyak, Sus, tapi mungkin malah nggak ada. Mbak merasa punya persahabatan yang diinginkan selama ini oleh Mbak Rahma atau tidak? Nggak juga, saya rindu punya teman dekat. Sekarang saya akan
menanyakan tentang kesepian yang mungkin Mbak rasakan selama ini dalam diri Mbak Rahma. Seberapa sering Mbak merasa ada kekosongan di dalam diri Mbak Rahma? Hampir tiap hari rasanya kosong, Sus. Kalau misal Mbak Rahma lagi punya masalah, Mbak merasa punya orang nggak yang bisa diandalkan? Sedikit banget, kadang nggak tahu harus mau meminta tolong ke siapa. Orang yang bisa benar-benar Mbak percaya sepenuhnya itu kira-kira ada berapa? Mungkin 1, atau mah nggak ada sama sekali, Sus. Seberapa banyak orang yang bisa bikin Mbak Rahma merasa nyaman dan dekat? Sedikit banget. Mbak merasa kangen nggak sama orang-orang yang ada di sekitar Mbak Rahma? Kangen sih, tapi kalau dilihat kayaknya mereka juga nggak peduli. Kalau gitu Mbak pernah nggak merasa ditolak atau tidak diterima oleh lingkungan atau orang sekitar? Sering, kadang kayak nggak dianggap gitu. Mbak merasa kebanyakan orang itu bisa dipercaya atau Mbak Rahma merasa harus selalu berhati-hati sama orang lain? Hati-hati aja, Sus, karena nggak semua orang itu punya niat baik. Kalau di lingkungan tempat tinggal Mbak Rahma, masyarakat bisa diandalkan saat butuh bantuan atau tidak? Beberapa bisa, tapi kebanyakan mikirin diri sendiri. Mbak pernah nggak merasa dimanfaatkan sama orang lain? Pernah, lebih dari sekali. Kalau bicara soal kepercayaan nih Mbak, terhadap aparat desa, pedagang, atau sistem hukum, Mbak percaya nggak kalau mereka itu selalu berlaku dengan adil? Agak susah percaya, Sus. Banyak yang kayaknya main sendiri. Kalau misalnya Mbak kehilangan barang berharga nih dan ditemukan oleh tetangga Mbak Rahma, Mbak percaya nggak kalau barang itu tuh bakal dikembalikan sama tetangga yang menemukan itu? Setengah-setengah aja sih, Sus. Tergantung siapa yang nemuin barang itu. Baik Mbak, karena saya sudah menanyakan beberapa hal tadi kepada Mbak Rahma, bagaimana kalau sekarang kita mengobrol mengenai perasaan Mbak Rahma dan kita belajar cara berkenalan dengan orang lain. Apakah Mbak bersedia? Sedia, Sus. Baik, untuk waktunya sekitar 10-15 menit ya Mbak. Dan untuk tempatnya, Mbak mau di sini saja atau di tempat lain? Di sini saja. Baik. Sebelumnya, menurut Mbak itu apa sih keuntungan kalau kita tuh punya teman? Kalau punya teman, kita jadi punya teman untuk mengobrol, untuk jalan-jalan, dan untuk mungkin bisa untuk berbagi pikiran gitu. Kalau misal kerugiannya nggak punya teman? Ya, jadi kesepian, nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Udah. Oh iya. Baik. Kalau gitu, apakah sekarang Mbak Rahma mau belajar bareng-bareng buat berkenalan sama orang lain? Mau, Sus. Ya. Baik, seperti yang sudah Mbak sebutkan tadi ya, tujuan kita berteman atau berkenalan dengan orang lain itu agar kita bisa terhubung dengan orang tersebut atau menjalin hubungan saling percaya dengan orang lain. Nah, untuk memulai berkenalan dengan orang itu, kita akan berlatih terlebih dahulu ya. Nah, ketika kita ingin berkenalan dengan orang lain, itu kita harus menyapa orang tersebut lebih dahulu, seperti kayak halo atau hai, atau bisa juga assalamualaikum atau yang lainnya, terserah Mbak Rahma. Nah, selanjutnya Mbak Rahma bisa memperkenalkan diri Mbak Rahma, seperti halo, nama saya Rahma, seperti itu. Nah, terus ketika Mbak sudah menyebutkan nama Mbak Rahma, Mbak bisa menanyakan teman yang ingin Mbak ajak ngobrol itu, seperti menanyakan nama kamu siapa, seperti itu. Apakah Mbak Rahma sudah paham? Sudah. Baik. Kalau begitu, adakah yang ingin Mbak Rahma tanyakan? Tidak ada. Baik, sekarang Mbak Rahma bisa mencoba ya,
dengan saya terlebih dahulu. Bayangkan saja jika kita tidak saling kenal dan Mbak Rahma ingin mengajak berkenalan dengan saya. Jika kita ingin berkenalan, kita bisa memulai dengan menyapa, seperti halo, terus nama saya Rahma, nama kamu siapa? Biasanya suka dipanggil apa? Seperti itu. Baik, sudah bagus ya Mbak. Nah, kalau misal kita sudah saling mengerti nama satu sama lain, kita bisa melanjutkan obrolan itu seperti Mbak Rahma menanyakan hobi teman yang Mbak ajak ngobrol tersebut, seperti hobi kamu apa, atau pekerjaan, atau hal-hal yang disukai seperti itu. Apakah Mbak sudah paham? Sudah. Baik. Karena Mbak sudah mempraktekkan tadi dan menurut saya itu sudah bagus ya Mbak. Walaupun hanya dengan saya merasa bahwa itu merupakan kemajuan yang sangat baik. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Rahma setelah kita belajar cara berkenalan dengan orang lain? Saya merasa lebih baik, Sus, dan saya jadi merasa ingin mempunyai lebih banyak orang yang bisa saya kenal, seperti itu. Sekarang Mbak Rahma masih ingat nggak apa aja yang udah kita pelajarin tadi? Kita tadi belajar tentang cara berkenalan, mulai dari menyapa, terus memperkenalkan nama, terus menanyakan nama teman yang ingin kita ajak berkenalan. Kemudian tujuannya itu agar kita bisa membangun hubungan saling percaya dengan orang lain. Baik, bagus sekali. Baik Mbak Rahma, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi tentang cara berinteraksi dengan orang lain secara bertahap ya Mbak. Itu bisa dengan kayak satu teman atau satu perawat gitu. Apakah Mbak bersedia? Bersedia, Sus. Baik, untuk jamnya Mbak mau jam berapa? Jam 8 saja. Jam 8 saja, baik. Untuk tempatnya, Mbak mau di sini saja atau di tempat lain? Di sini saja, Sus. Baik, kalau begitu apakah ada yang ingin Mbak Rahma tanyakan? Tidak ada, Sus. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya pamit terlebih dahulu ya Mbak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sus. Ya, terima kasih Mbak.